Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video kali ini. Di sini kita akan membahas kenapa tiap pemilu pesantren selalu jadi rebutan politisi. Simak videonya sebagai berikut. Halo semuanya, pernah gak sih kalian memperhatikan satu fenomena yang hampir selalu muncul setiap kali musim pemilu akan tiba? Entah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota legislatif. Tiba-tiba banyak tokoh politik yang terlihat rajin sekali berkunjung ke pondok pesantren. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka datang untuk bersilaturahmi, menghadiri pengajian, atau meminta doa restu dari para kiai. Pertanyaannya, kenapa hal ini selalu terjadi? Apakah pesantren seolah menjadi tempat yang sangat penting untuk didatangi oleh para politisi? Apakah karena jumlah santrinya yang banyak? Atau memang ada hubungan yang lebih dalam antara pesantren dan politik di Indonesia? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat dari perspektif sejarah. Jika kita mundur jauh ke masa sebelum Indonesia merdeka, pesantren bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama. Di banyak daerah, kiai memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat. Maka ilmu itu haruslah diamalkan, bukan hanya dihafal. Nggih, Kiai. Mereka bukan hanya menjadi guru agama, tetapi juga menjadi tempat masyarakat meminta nasihat, menyelesaikan konflik, bahkan menentukan sikap dalam berbagai persoalan sosial. Peran ini semakin terlihat jelas pada masa perjuangan melawan penjajahan. Salah satu peristiwa penting dalam resolusi jihad yang diserukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Seruan ini mendorong umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang memicu perlawanan besar dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa pesantren sejak awal memang memiliki hubungan yang erat dengan dinamika sosial dan politik bangsa. Selain faktor sejarah, ada faktor sosiologis yang membuat pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Jumlah pesantren di Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Di dalamnya terdapat jutaan santri yang belajar, tinggal, dan berinteraksi di dalam satu lingkungan yang sama. Tidak hanya santri yang belajar, tetapi juga para alumni pesantren yang kemudian kembali menjadi masyarakat dan membawa nilai-nilai tersebut yang mereka telah pelajari. Dalam ilmu sosiologi politik, hubungan seperti ini sering dijelaskan melalui konsep patron klien. Dalam konteks pesantren, kiai sering dipandang sebagai figur patron atau panutan yang dihormati. Sementara itu santri, alumni, dan masyarakat menjadi kelompok yang memiliki hubungan kedekatan serta kepercayaan yang besar kepada kiai tersebut. Di lingkungan pesantren juga terdapat nilai yang sangat kuat, yaitu sami'a wa ta'na, yang berarti kami mendengar dan kami taat. Karena adanya hubungan kepercayaan ini, pandangan atau sikap seorang kiai sering memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan politik masyarakat di sekitarnya. Ketika seorang tokoh politik berhasil membangun hubungan baik dengan seorang kiai yang sangat dihormati, efeknya bisa sangat luas, bukan hanya kepada santri yang sedang mereka ajar, tetapi juga kepada alumni dan masyarakat yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan di pesantren tersebut. Lalu bagaimana bentuk hubungan antara pesantren dan politik dalam praktiknya saat ini? Secara sederhana, hubungan ini sering dilihat sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Di satu sisi, politisi membutuhkan dukungan masyarakat dan legitimasi moral agar dianggap menjadi pemimpin yang dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, pesantren juga membutuhkan akses terhadap kebijakan pemerintah, baik untuk pengembangan pendidikan, pembangunan fasilitas, maupun dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan. Hubungan ini juga bisa dilihat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah. Di banyak wilayah yang masyarakat memiliki kedekatan kuat dengan tradisi keagamaan, tokoh-tokoh pesantren sering dilibatkan dalam diskusi publik, musyawarah, ataupun forum konsultan masyarakat. Pandangan para kiai sering menjadi pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pesantren dan politik di Indonesia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Hubungan ini terbentuk dari sejarah yang sangat panjang. Peran sosial pesantren di masyarakat, serta jaringan kulturalnya yang sangat kuat dari para alumni dan juga santrinya yang telah menjadi masyarakat.
Kesimpulannya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik. Peran ini membuat pesantren sering jadi tempat yang penting bagi para politisi untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Selama hubungan ini dijalankan dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan daerah, pesantren akan menjadi peran penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.